Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih peti kemas raksasa itu kalau udah selesai bongkar muat, perginya kemana ya? Ternyata ada dunianya sendiri loh, depo peti kemas kosong. Hari ini kita mau coba telusuri laporan magang dari Rizky Abadi, ini dari Setia dan Manajemen Kepelabuhan Baru Nawati, Surabaya, tahun 2024. Laporannya membawa kita masuk ke PT Global Terminal Marunda. Misi kita, ya membongkar alur kerja di sana. Kelihatannya sih simple ya, tapi ternyata cukup rumit dan penting banget buat kelancaran barang-barang yang kita pakai. Betul sekali, jangan anggap remeh itu kota kosong. Depo ini ya bisa dibilang kayak jantung tersembunyi gitulah di rantai pasok global. Kalau di sini efisien, barang ekspor impor kita juga lancar. Nah, laporan ini ngasih kita intipan eksklusif ya, gimana PT Global Terminal Marunda ini ngatur aset krusial ini. Dari pas peti kemas datang sampai siap dipakai lagi. Oke, mari kita ikuti nih perjalanan si peti kemas kosong masuk ke PT Global Terminal Marunda. Jadi awalnya truk trailer bawa peti kemas lewat gerbang masuk atau gate in gitu ya? Ya, betul, get in. Nah, di situ katanya pemeriksaan dokumen itu penting banget ya, langkah pertama. Oh, krusial. Nomor peti kemasnya itu harus sama persis dengan dokumen. Wajib. Wajib ya? Iya, Terus ada bayar-bayar juga? ada. Pengurus dari MKL, itu perusahaan ekspedisinya, mereka bayar biaya administrasi bongkar muat. Namanya lift on, lift off, atau biasa disingkat LOLO. Oke, Lolo, sip. Nah, setelah administrasi beres, diapain lagi tuh peti kemas? Langsung tumpuk? Nggak langsung. Ada tahap namanya survei, atau ya inspeksi mendalam lah. Inspeksi ya? Ya, dan ini bukan cuma dilihatin sekilas ya. Surveyornya itu udah ahli. Mereka cek tiap sudut peti kemas. Tujuannya, ya cari kerusakan, tapi juga, mastiin nggak ada sisa muatan berbahaya. Itu penting banget. Keamanan nomor satu. Wah, detail juga ya pemeriksaannya. Katanya pakai standar internasional, di laporan disebut IICL sama kode ISO CEDEX. Itu apa sih? Nah, itu dia. Penting banget itu. IICL itu standar dari Lembaga Penyewa Peti Kemas Internasional. Kalau ISO CEDEX itu kayak, kamus kode kerusakan gitu. Pakai standar ini tuh biar semua pihak, pemilik, penyewa, depo, punya acuan yang sama. Jadi jelas kalau ada kerusakan siapa tanggung jawabnya. Oke. Biar fair ya. Betul. Sekaligus jaminan juga peti kemas yang keluar nanti aman dan sesuai standar global. Makanya surveyornya harus paham betul kode-kodenya. Paham. Nah, setelah lolos inspeksi, katanya harus mandi dulu ya, dicuci gitu. Iya, proses washing. Biar bersih dari sisa muatan lama. Apalagi kalau mau dipakai buat ekspor kan, harus benar-benar bersih. Oke, udah bersih, udah oke, terus diapain? Nah, baru diklasifikasikan. Berdasarkan jenisnya, ukurannya. Misalnya ada dry 20 kaki, itu yang biasa disebut 20 GP. Atau 40 kaki yang high cube, 40 HC. Atau jenis khusus kayak open top. Habis itu, baru deh ditumpuk rapi di lapangan penumpukan. Namanya container yard atau CY. Pakai alat berat tentunya. Ditumpuk gitu aja atau ada sistemnya? Ada sistemnya. Laporan ini nyebut pakai FIFO. First in, first out. Oh, yang pertama masuk, pertama keluar ya? Tepat. Tujuannya simple tapi penting. Biar peti kemasnya sirkulasinya bagus, nggak ada yang ngendon kelamaan, nanti kondisinya malah turun. Masuk akal banget. Tadi sempat nyinggung kerusakan. Kalau pas survei ketahuan rusak, gimana tuh? Iya. Perbaikannya macam-macam. Bisa ngelas bajanya, ganti lantainya yang dari kayu itu, plywood, atau sekedar nyopotin label-label bekas muatan. Kalau udah beres diperbaiki, dicek kualitas lagi, baru deh dia gabung sama temen-temennya di CY, siap nunggu giliran keluar. Sip. Udah lengkap nih, diperiksa, bersih, mungkin diperbaiki, terus disimpan rapi. Nah, kapan dia keluar lagi? Ya, pas ada permintaan, entah dari perusahaan pelayaran atau eksportir yang butuh peti kemas kosong. Prosesnya namanya gate out. Peti kemas yang sesuai diambil dari tumpukan, dokumen pengiriman disiapin lagi, termasuk surat jalan atau EIR, itu Equipment Interchange Receipt. Baru dimuat lagi ke truk, kirim deh ke pelabuhan atau pabrik. Kebayang sih sekarang, alurnya ternyata lumayan panjang ya, dan melibatkan banyak banget bagian. Dari gerbang, survei, cuci, operator alat berat, tim repair, administrasi, koordinasinya pasti, wah rumit ya. Tepat sekali.
Dan disinilah laporan Rizky ini jadi menarik menurut saya. Dia nggak cuma jelasin prosedur idealnya aja, tapi juga jujur gitu, ngungkapin tantangan nyata di lapangan. Nah, ini yang sering nggak kelihatan dari luar kan? Nah, ini nih bagian serunya. Apa aja tuh masalahnya? Di laporan disebut ada, macet ya di area gerbang masuk? Iya, sering katanya. Penyebabnya bisa karena areanya agak sempit, atau kalau pas hujan deras, surveyornya kan nggak bisa kerja optimal tuh di luar. Nah, antrian jadi panjang deh. Waduh. Dan macet di dalam depo itu, efeknya bisa sampai ke jalan raya luar loh. Ganggu lalu lintas umum juga jadinya. Bukan masalah sepele ini. Bener juga ya. Selain macet, apalagi? Ada juga soal gangguan sistem komputer. Kalau sistemnya lagi error, ya proses di gerbang, proses pembayaran, bisa terhambat. Kasihan supir truknya, nunggu lama jadinya. Klasik ya masalah sistem IT. Sering terjadi. Terus ada lagi nih soal miskomunikasi. Antara staf lapangan, krani itu, sama operator alat beratnya. Miskomunikasi gimana tuh? Kadang karena nggak ada alat komunikasi langsung yang efektif, kayak handy-talkie atau HT itu, jadi bisa aja salah ambil peti kemas, atau salah taruh di tumpukan yang segitu banyaknya. Repot kan jadinya? Wah, iya juga ya. Salah tumpuk satu aja bisa berabe nyarinya. Nah, ini nunjukin betapa efisiensi di lapangan logistik itu sebenarnya bisa rapuh. Gangguan sistem dikit, miskomunikasi dikit, dampaknya bisa gede. Makanya, solusi yang diusulkan di laporan ini kayak pelebaran gerbang, pasang kanopi di area survei biar tahan cuaca, perawatan IT rutin, terus pengadaan HT, itu bukan sekedar perbaikan kecil loh. Itu investasi buat jaga kelancaran, keandalan, ya ujung-ujungnya reputasi depo lah. Apalagi di bisnis jasa yang kompetitif kayak gini. Jelas banget sekarang. Jadi, ya, di balik tumpukan peti kemas kosong yang kayaknya cuma diem nunggu itu, ternyata ada sistem kerja yang kompleks. Penuh detail, butuh koordinasi tingkat tinggi, efisiensi depo kayak PT Global Terminal Marunda ini benar-benar jadi roda penggerak tak terlihat ya, yang ikut muterin roda perdagangan global kita. Benar sekali. Laporan ini jadi pengingat bagus lah tentang kerumitan di balik layar logistik yang sehari-hari kita nikmati hasilnya. Mungkin ini jadi bahan renungan juga buat Anda. Seberapa sering sih kita benar-benar mikirin semua infrastruktur, prosedur detail, dan kerja keras banyak orang yang memastikan barang dari ujung dunia bisa sampai ke tangan kita dengan lancar. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.